Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Deva Fitria, salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Langsa, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Dan ini adalah podcast pertama saya. Semoga ada sedikit pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari podcast ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing sedikit nih mengenai sirih sebagai daun beradat di Aceh Tamiang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Aceh sendiri merupakan daerah yang terdiri dari beragam etnis, ras, suku, bangsa, dan budaya. Provinsi Aceh sendiri terdiri dari 23 kabupaten. Dan salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang sendiri merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, sekaligus menjadi pintu gerbang masuk dari Sumatera Utara ke Aceh. Selain itu, daerah yang dijuluki juga dengan Bumi Muda Sedia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari Jawa, Melayu, Batak, Gayo, Aceh, dan yang lainnya. Adapun suku asli dari Kabupaten Aceh Tamiang ini antara lain, yang pertama suku Tamiang atau Melayu, yang kedua suku Aceh, dan yang ketiga adalah suku Gayo. Hal inilah yang menjadikan Aceh Tamiang sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya. Dan salah satu kebudayaan daerah Aceh Tamiang yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah sirih. Selain digunakan sebagai obat-obatan herbal dalam meredakan sakit perut, sakit mata, sakit jantung, dan darah tinggi, sirih juga digunakan dalam tradisi atau adat istiadat yang masih berlaku di Aceh Tamiang. Tumbuhan sirih atau yang dikenal juga dengan nama ranu pada masyarakat Aceh ini adalah tumbuhan herbal berdaun lebar yang biasanya hidup dengan cara menjalar atau merambat pada batang pohon lain. Ternyata, sirih juga memiliki peranan penting pada kegiatan adat istiadat di Aceh Tamiang. Pada masyarakat Aceh contohnya, sirih pada masyarakat Aceh disebut juga dengan nama ranuk. Biasanya, ranuk digunakan hampir di segala sendi kehidupan masyarakat Aceh, bahkan sejak zaman Kesultanan Aceh. Mulai dari sebagai simbol memuliakan tamu, simbol perdamaian dan kehangatan sosial, simbol pembuka kegiatan dan komunikasi sosial, hingga penguat kata atau janji. Sirih juga digunakan dalam pernikahan adat Aceh, mulai dari lamaran, pernikahan, sampai pesta pernikahan. Pada masyarakat suku Aceh, pihak laki-laki yang hendak melamar akan membawakan sirih atau ranuk dalam puan kepada pihak wanita. Dan pihak wanita yang telah diantarkan sirih oleh pihak pria sudah tidak dapat menerima lamaran lelaki lain dan dianggap resmi menjadi calon pengantin wanita dari pihak pria. Tak hanya sampai di situ, bahkan sampai acara pesta pernikahan pun, pihak pengantin pria masih akan membawakan sirih di dalam puan untuk pihak pengantin wanita. Dan pihak pengantin pria akan disambut oleh tarian ranuk lampuan dari pihak pengantin wanita. Begitulah pentingnya kedudukan ranuk atau sirih bagi masyarakat suku Aceh. Bahkan sirih sampai diabadikan di dalam sebuah tarian yang bernama ranuk lampuan. Selain itu, sirih juga diabadikan di dalam syair Aceh yang berbunyi, "Mulia wareh lanuk lampuan, mulia rakan mameh suara," yang maknanya adalah memuliakan tamu dengan menyuguhkan sirih dan memuliakan teman melalui tutur kata yang manis. Sebenarnya, sirih sendiri tidak hanya digunakan pada kegiatan adat masyarakat suku Aceh, tetapi juga digunakan
pada kegiatan adat dua suku asli Tamiang lainnya, yaitu Tamiang atau Melayu dan Gayo. Hal inilah yang membuat penggunaan tepak sirih pada lambang daerah Aceh Tamiang sebagai lambang adat dari tiga suku asli perkauman di Aceh Tamiang, yaitu Melayu, Gayo, dan Aceh. Sedangkan pada masyarakat suku Tamiang atau Melayu sendiri, sirih juga digunakan dalam acara-acara kebesaran di Tamiang. Pada suku Melayu sendiri, sirih diartikan sebagai memuliakan tamu dan sikap rendah hati. Hampir sama dengan masyarakat Aceh, masyarakat Melayu juga akan menyuguhkan sirih kepada tamu yang datang sebagai bentuk penghormatan dan tanda kemuliaan. Tak hanya sampai di situ, kedudukan sirih pada masyarakat Melayu juga tertuang pada sebuah tarian yang bernama Tari Sekapur Sirih. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan sirih pada masyarakat suku Melayu juga tidak kalah penting. Begitu pula pada masyarakat suku Gayo. Sirih tidak hanya dikonsumsi semata, tetapi juga digunakan di dalam acara adat pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sirih bukanlah tumbuhan yang hanya digunakan di dalam adat satu suku saja, tetapi sirih merupakan daun beradat yang digunakan di banyak suku bangsa di Indonesia. Bahkan hampir seluruh suku di Indonesia menggunakan sirih dalam kegiatan adatnya, seperti Jawa, Batak, dan yang lainnya. Disinilah peran penting kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, agar keberagaman budaya ini terus ada dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Baiklah, sampai di sini saja podcast kita kali ini. Semoga ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.